Di bawah pengaruh alkohol, wanita cantik memaksa membuat pemuda jatuh. Setelah malam yang penuh gairah, menemukan bahwa ia kehilangan hal paling berharga. Tapi siapa sangka, wanita cantik tidak menyalahkan pemuda, malah memberinya selembar uang tunai senilai miliar. Namun ada syarat penting, yaitu harus menjaga diri untuk wanita cantik. Kalau tidak, hal terpentingnya akan dipotong. Si pemuda tidak akan pernah berpikir, identitas calon istri yang datang tidak biasa. Dia pikir wanita tersebut mengalami rangsangan mental, dan kemudian terkena penyakit lagi seperti biasanya. Datang ke panti jompo untuk bekerja sebagai perawat. Gaji bulanan 2.000. Dia harus setiap hari menghabiskan waktu dengan pasien sakit jiwa ini. Seorang tua beruban, mengaku sebagai orang yang ahli dalam berbagai hal. Setiap hari memaksa si pemuda untuk belajar seni bela diri, dan memberitahunya bahwa jika berhasil menguasai seni bela diri ini, dapat mendominasi dunia. Tak ada yang bisa menandingi. Namun si pemuda tidak ingin orang tua itu sakit lagi. Hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan. Begitulah dia membantu orang tua berlatih sepenuh tenaga. Suatu hari, memberitahunya bahwa dia telah belajar semua teknik. Segera setelah itu, lalu dia mengeluarkan sekeping tanda hitam dari kantongnya, dan mengatakan bahwa itu adalah barang suci terbaik dari Gui Guzi. Mulai hari ini, dia adalah pemimpin resmi dari Gui Guzi. Mendengar ini, pemuda itu tersenyum untuk menghibur orang tua itu. Dia langsung berlutut dan mengucapkan terima kasih atas pengajaran. Tanpa dia sadari, semua adegan lucu itu nyata. Seperti pemuda itu bisa mengendalikan cuaca, dan mengendalikan hujan. Saat dia bersiap pulang tidur tanpa melakukan apapun, tak disangka dua orang gila langsung menyeretnya ke dalam ruangan. Kalian berdua sungguh misterius. Kalian ingin membuatku kaget. Apakah kamu punya urusan padaku? Tunjukkan padaku barang berhargamu. Tua-tuaan. Saya adalah perawat laki-laki. Dia berbicara tentang batu giokmu. Dua lelaki tua melihat pemuda itu. Setelah mengeluarkan plakat Guigu. Jangan ditanya seberapa bahagianya di hati. Salah seorang tua melihat situasi. Keluarkan jimat harimau tentara Zenbei dari saku Anda. Dia juga memberitahu si pemuda. Surat perintah ini bisa memimpin jutaan pasukan. Namun si pemuda masih mengira bahwa orang tua itu kembali mengidap hayalan. Untuk mencegah kecelakaan bagi orang tua, dia hanya bisa menerima surat perintah Tiger itu. Salah seorang tua mengeluarkan dokumen pernikahan dari pinggangnya lagi. Ini bukanlah pasangan biasa dalam dokumen pernikahan ini. Dokumen pernikahan. Kamu benar-benar beruntung. Cucuku tidak hanya kaya. Dia adalah CEO dari grup Han. Dan, wanita tercantik di Hongcheng. Yang paling penting adalah, dia adalah pembawa keberuntungan. Tidur dengan dia dapat meningkatkan keterampilan dengan cepat. Si pemuda dengan tegas menolak setelah mendengarnya. Sejak memakai topi yang diberikan oleh mantan pacarnya. Sekarang, dia tidak punya pikiran untuk mengenal wanita lain. Tak disangka, orang tua itu tetap menuntut pemuda untuk setuju. Jika dia tidak menerimanya, orang tua itu lebih suka menyerah pada pengobatan. Tidak ada pilihan. Dia hanya bisa menerimanya dengan terpaksa perjanjian pernikahan ini. Mengatakan bahwa dia akan mencari sendiri wanita dalam buku nikah itu. Membatalkan pernikahan. Setelah keluar dari panti jompo, dia kemudian pergi ke hotel yang disebutkan dalam buku nikah. Siapa yang tahu, begitu masuk gerbang hotel, dia bertemu mantan pacarnya. Tak terbayangkan kau sebenarnya begini rendahnya. Malah menguntitku. Jalan ini rumahmu yang buka. Jangan membela diri. Menguntitku hanya untuk memohon padaku kembali. Sekarang terungkap pun masih berlagak. Sungguh menjijikan. Sayang kecil. Janganlah bermimpi. Siki, yang diinginkan adalah sosok seperti aku, yang ahli dalam urusan sosial. Bukan seperti kau, yang miskin seperti hantu. Bukannya kalian berdua sakit ya? Hanya dia, sejenis sampah. Pada awalnya tertarik padanya, itu semua karena mataku buta. Aku bisa memilih siapapun di pinggir jalan. Mereka semua jauh lebih cantik darinya. Ye Cheng, kamu sedang ngomong-ngomong kosong apa? Astaga, sungguh tak terduga. Kamu benar-benar punya hati yang rapuh. Hanya sedikit harga diri yang tersisa. Kamu pura-pura gila di sini. HMPH, aku malas menjelaskan ke kalian berdua. Kamu, berhenti di situ. Kamu tahu itu tempat apa? Bukan mau masuk ke pesta malam ini. Tapi harus ada verifikasi untuk masuk. Hanya kamu, orang miskin. Jangan sampai diusir. Mungkin kartu kreditnya tidak seberapa. Lupakan saja, pintu masuknya sangat sulit. Dengan 100.000 yuan pun tidak akan masuk. Kau pikir dia punya banyak uang? Ayo tunggu dan lihat saja. Tuan dan Nyonya tamu terhormat, silakan masuk. Tempat duduk Anda diatur di nomor 1. Terima kasih. Adegan ini langsung membuat keturunan kaya tercengang. Mantan pacar terkejut dan mulai marah-marah pada petugas depan. Namun petugas depan malah berkata, jika dia berani menghina tamu terhormat lagi, akan kita blacklist mereka. Dilarang masuk ke hotel manapun. Pemuda itu juga bingung pada saat itu. Apakah dia benar-benar bertemu dengan wanita kaya teratas? Pada saat itu mantan pacarnya bahkan untuk membalas dendam. Memukul seorang tua. Pemuda yang baik hati segera datang untuk menolong. Orang tua, apakah Anda kesulitan bernafas? Jangan khawatir, saya pernah belajar pertolongan pertama. Aku akan memberikan tekanan kepadamu. Tuan tua, apakah Anda merasa sedikit lebih baik?
Aku merasa sepenuhnya baik-baik saja. Tidak mungkin. Katanya penyakit saya hanya bisa sembuh dengan kekuatan seni bela diri tertinggi. Tapi anak muda, bukankah kamu masih muda untuk menjadi seorang? Ah, apa itu seorang, Zongshi? Dia hanya seorang perawat kecil di panti jompo. Karena Anda tidak apa-apa, jadi aku akan pergi dulu. Tunggu sebentar, anak muda. Saya belum bisa membalas budi. Berubah menjadi Inci. Dia memang seorang Zongshi muda. Kakek, apakah Anda baik-baik saja? Obat? Aku tidak akan perlu minum obat lagi. Kakek, jangan menyerah. Aku pasti akan menemukan seorang Zongshi. Hei, kamu terlalu berlebihan. Ini karena penyakitku. Sudah sembuh. Apa? Begitulah adanya. Sang pencak silat muda itu. Dia mengambil tindakan dan menyembuhkan saya. Di mana Grandmaster itu sekarang? Harus pergi ke pesta keluargahan. Pesta? Ah, Hao Jie juga ada di sana. Anak nakal itu. Selalu bergaul. Oh, apakah pencak silat juga ada di sana? Tentu saja tidak. Segera siapkan hadiah. Saya akan mengucapkan terima kasih langsung kepada pencak silat. Baiklah. Baju ini harus diganti. Lebih serius. Hormati pencak silat, hormati langit dan bumi. Sangat mewah. Kau bilang apa? Siapa yang layak malam ini? Duduk di samping Han Jiangsui. Miss Han tidak hanya berbakat, dia juga wanita tercantik di Jiangnan. Untuk keluarga seperti kita, tidak ada yang memiliki bakat. Orang besar berpikiran sama. Teman, izinkan saya bertanya tentang itu. Ini meja nomor 1 kan? Dari mana datangnya desa belakang? Memakai pakaian barat murahan seperti ini. Berani datang ke pesta minuman anggur keluarga Han. Apakah kamu tahu nilainya atau tidak? Aku menghabiskan 1.000 yuan untuk pakaian ini. Biasanya tidak berani mengenakan ini keluar. HMPH, 1.000 dolar ya. Aku menggunakan jas ini. Dibuat oleh perajin barang mewah terkenal negara ini. Bernilai jutaan. Pakaianku ini. Tetapi ini adalah merek barang mewah dalam negeri. Edisi terbatas ulang tahun ke-10. Dibuat secara khusus dengan tangan. Bernilai 80.000. Orang kampung harus pergi menjauh dan malu. Jangan berperan sebagai badut di meja nomor 1. Dari mana kamu mendapatkan keberanian ini? Menurutku dia itu orang yang berkedok saja. HMPH, berlaga apa-apaan. Aku hanya bertanya jalan. Ini sudah meja nomor 1. Siapa yang membiarkanmu duduk? Ada begitu banyak kursi di sini. Tidak menulis nama. Mengapa aku tidak bisa duduk? Kata siapa yang boleh duduk di meja nomor 1? Siapa? HMPF, ku katakan padamu. Siapa yang bisa duduk di sini? Semua adalah konglomerat kelas atas. Harus memiliki setidaknya 10 juta untuk duduk. Budak kecil, aku akan memberitahumu. 10 juta hanya untuk duduk di meja nomor 1. Ambang terendah. Dan posisi yang kamu duduki sekarang adalah tempat terdekat dengan Miss Han. Hanya kualifikasi duduk saja. Setidaknya bernilai 1 miliar. Apa? Kalian semua bermasalah ya? Masih banyak kursi di sini. Oh ya, kamu tadi bilang, posisi ini paling dekat dengan Han Jiangsui. Benar. Siapapun yang duduk di sini malam ini akan mendapatkan keuntungan. Menangkan bantuan Nona Han. Itu sangat bagus. Dengan begitu aku bisa menceraikannya. Nak, apa maksudmu? Sudah jelas kan? Cepat bangun. Hei, kenapa kamu masih mengganggu orang? Aku sedang mencari Han Jiangsui untuk urusan penting. Setelah aku selesai berbicara dengannya, aku akan mengosongkan tempat ini. Aku bilang, kamu tidak berhak duduk di sini. Aku punya kartu di sini. Bernilai 1 miliar. Aku sudah membeli tempat ini. 1 miliar. Membeli kursi ini saja. Belum pernah melihat dunia, kan? Bawa uangmu dan pergi sekarang juga. Bukankah itu hanya 1 miliar? Aku bertaruh 2 miliar. Apakah kamu punya uang segitu? Apa salahnya sombong? Siapa yang tidak tahu sombong? Berani kau main-main denganku? Siapa yang memberimu hak untuk berpura-pura? Bagus, kau berani. Chen, tunggulah. Nak, kau tunjukkan padaku dengan jelas. Aset 1 miliar. Benar-benar memiliki 1 miliar. Orang kaya begini bodohnya. Aku bilang padamu, jika kau tidak bisa menyerahkan 2 miliar, aku akan suruh penjaga keamanan mematahkan kedua kakimu. Aku akan buat kau belajar bagaimana anjing merangkak keluar. Dengan alasan apa? Aku hanya berkata-kata begitu saja. Kau akan mematahkan kakiku. Apakah tak ada lagi hukum? Hukum utama. Hukum raja. Saya punya uang. Apa yang kukatakan itu adalah hukum raja. Nak,
Aku akan memberimu tahu. Tapi aku dari 4 keluarga besar di Hongcheng. Kau berani main-main dengan Chen. Hari ini, jangan keluar dari ruang pesta ini. Membuat Chen marah. Orang ini mungkin sudah selesai. Berani benar bersaing dengan Chen untuk tempat duduk. Anak ini benar-benar tidak mengenal batas. Seseorang datang. Chen, ambil kartunya dari dia untukku. Aku ingin melihat seberapa banyak uangnya. Jangan mendekat. Aku bisa membuat orang terluka. Ambillah semuanya. Chen Xiao, aku bilang padamu. Merampas kartu ban itu adalah tindakan melanggar hukum. Naif. Kartu ban ini masih punya 2 miliar. Aku bilang padamu, bocah. Seperti kartu bank semacam ini. Simpanan melebihi 10 juta. Bank akan memberikanmu kartu hitam. Seperti aku, semacam ini. Simpanan melebihi 1 miliar. Rambut perak akan mendapat kartu hitam terpilih. Kartumu semacam ini. HMPH. Bahkan kartu kolaborasi kepala polisi kucing pun tak. Pakaianmu direinkarnasi lain saja. Belajarlah. Jahat. Jadi maksudmu, di dalamnya gak ada 10 juta pun. Ah. Bagaimana kalau kita tukar dulu? Ah, aku tak akan meminta uangmu lagi. Takutlah. Terlambat. Aset 50 miliar. 50 miliar. Bang, kartumu. Ternyata ada 50 miliar di sini. 1000% yakin. Jadi memang ada 50 miliar. Silakan ambil. Kartu yang diberikan kepadaku sebenarnya berjumlah 50. Siapa sebenarnya dia? Aku benar-benar digoda. Panggilanmu siapa? Kamu Cheng. Ah, Ye Xiao. Mulut kecilmu lancang. Dia baru saja tidak mengenali Gunung Tai. Anda memiliki banyak kemurahan hati. Simpanlah dengan baik. Tidak apa-apa. Saya lebih suka sikap Anda yang keras kepala tadi. Penampilan yang keras kepala. Oh, baiklah, bro. Apakah kalian semua mengerti dengan jelas apa yang saya katakan? Kecuali kakak saya, sekarang. Tidak berhak duduk di meja nomor 1 ini. Paham? Kak, apakah Anda puas dengan penampilannya? Saya sangat puas. Kakak, hanya orang seperti Anda yang merendah namun mewah. Menjadi manusia yang beradab dan berjiwa besar. Memenuhi syarat untuk duduk di sebelah nonahan. Ya, benar. Kak, asal Anda mengatakan kata-kata itu. Kami pasti akan membantu Anda sepenuh hati. Ambil ini Tuan Han. Agar Anda bisa membawa pulang kekasih cantik. Saya pikir kalian salah paham. Dia sebenarnya datang untuk mencari Han Jiang. Sampah ini juga datang mencari Han. Kamu tidak malu? 2 orang, saya pikir kalian salah paham. Dia bukan anak orang kaya. Kalian benar-benar tidak mau pergi. Ji Zeyuan, apa maksud omonganmu ini? Kak, di kartu kreditnya ada 50.000. Saya bisa membeli 10 perusahaan Jishi dengan uang itu. Saudara-saudara, tenang saja. Kalian berdua tertipu olehnya. Kamu Cheng. Dia seorang perawat di panti jompo. Gajinya hanya 3.000 per bulan. Saya bisa membuktikannya. Cheng adalah seorang perawat pria di panti jompo. Perawat. Pria bekerja sebagai perawat. Astaga, ini memalukan. Dan dia bekerja sebagai perawat pria. Dia memiliki 5 miliar di kartu tersebut. Oh, 5 miliar, saya akui. 5-nya memang jumlah yang besar. Bagaimana kalian bisa tahu? Kartu ban ini miliknya. Bisa jadi dia menemukannya. Hari ini, orang-orang kaya dari Hongcheng berkumpul di sini. Mungkin saja. Mungkin salah satu kaya itu kehilangan kartu. Itu tidak masuk akal, kan? Persis. Pada awalnya dia hidup dari sponsori seorang wanita kaya. Meskipun kartu ban itu bukan dia yang menemukannya. Kemungkinan hasil pencurian dari wanita kaya. Jangan tuduh orang tanpa alasan. Oh, kamu Dacia. Masukkan nomor kartu ban. Ayo kita cek kartu ban ini. Apakah itu benar-benar milikmu? Ah, memang. Mari kita lihat kekuatan Ye Xiao. Aku. Jika ada yang berani main-main dengan aku, pasti akan membuatnya tidak bisa pergi hidup-hidup dari Hong. Kamu masukkan kata sandi. Itu. Kamu Cheng. Kamu mungkin tidak akan tahu rahasia kartu ban ini. Ah, kartu bank yang dicuri. Sangat aneh bisa tahu kata sandi. Orang itu benar-benar tidak memberitahu saya apapun. Bagaimana kalau saya telepon dulu untuk bertanya? Tunggulah sebentar. Pukul apa sih? Kau telah berulang kali mempermainkan saya. Aku akan membuatmu tahu hari ini. Apa itu keputusasaan? Bawalah dia. Patahkan kakinya. Aku akan membuatnya menjadi sampah selamanya. Hei, Chen Xiao. Seperti sampah ini. Patahkan kakinya saja tidak cukup. Seharusnya mematahkan 4-nya. Lempar ke pusat kota untuk mengemis. Biar semua orang di Hongcheng melihat juga. Inilah akibatnya jika Anda mengganggu Chen Xiao. Baiklah, kami akan melakukan seperti yang disuruh Ji Xiao. Aku memberi peringatan kepada kalian. Jangan bertindak sembarangan. Tindakan kalian ini melanggar hukum. 4 keluarga besar kita merupakan hukum. Kamu masih berdiri diam saja. Apa? Ayo, mulai. Berhenti.
Ayo, saya lihat siapa yang berani. Itu dia. Seorang tuan tua yang pikirannya tidak begitu jernih. Tuan tua ini terlihat agak akrab. Memang, kakek, bagaimana kau bisa datang ke sini? Saya tidak memiliki cucu yang ceroboh seperti kamu. Kakek, mengapa kau memukulku? Sialan, kau bahkan tidak tahu di mana kesalahanmu. Oh, kakek, ini salahku. Telah mempertahankan martabat keluarga Chen kami. Biarkan sampah ini. Seringkali merendahkan martabat keluarga Chen kita. Kakek, tunggu saja. Aku akan menghancurkannya sekarang. Bodoh, bagaimana bisa keluarga Chen saya? Kau benar-benar bodoh sekali. Berlututlah di depanku. Mohon maaf kepada pengikut setia ini. Kakek, kau meminta saya untuk meminta maaf padanya? Ya, minta maaf padaku. Tidak mungkin. Mengapa harus minta maaf pada sampah ini? Kakek, apakah kau tahu siapa dia? Dia hanyalah seorang miskin. Atau mungkin hanya seorang pemuda yang menyontek kekayaan wanita. Sialan, kau berani meremehkan tuanku seperti itu? Apakah kamu tuli karena aku memintamu untuk meminta maaf? Kakek, aku adalah cucu lelaki Anda. Bahkan berkelahi untuk orang asing. Oh, saya mengerti. Dia tidak akan. Anda memiliki seorang anak di luar nikah. Diam, Chen Haojie. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Kakak, mengapa kamu juga memukulku? Kalian bahkan untuk seorang asing. Bukan dia, kenapa dia? Berani-beraninya kamu bicara. Merobek mulutmu. Aku. Diam. Tuan muda ini. Apakah kamu masih ingat saya? Ah, saya ingat. Baru saja kita bertemu di pintu. Siapa sangka kita bertemu. Tadi ia menyelamatkan nyawa kakek. Kepala keluarga Chen, Chen Kun. Di sini saya berterima kasih atas pertolongan Anda. Hei, 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 Pak. Janganlah mengganggu saya begitu. Barusan saya hanya melakukan sedikit. Hanya kewajiban kecil. Seorang ahli ikut campur. Bagaimana bisa hanya kewajiban kecil? Membiarkan seseorang besar seperti Anda membantu. Itu suatu kehormatan bagi saya. Tuan, Anda telah memberikan tempat kepada keluarga Chen. Tidak perlu, tidak perlu. Saya hanya seorang orang biasa. Kalian memperlakukan saya seperti ini. Saya merasa agak malu. Si pemuda Wusu tidak sombong. Mudah didekati. Apakah Anda tahu apakah dia sudah menikah? Grandmaster Ye sangat rendah hati. Seharusnya, kami tidak boleh mengungkap identitasnya sebagai guru. Ah iya, kakek. Saya pikir kamu pasti salah. Hanya seorang perawat di panti jompo. Bagaimana kamu bisa menjadi pahlawan keluarga Chen? Ah, kakek. Jangan tertipu oleh orang kecil ini. Ya, Tuan Chen. Saya sangat jelas tentang latar belakangnya. Dia adalah anjing jalanan saya dalam periode ini. Bagaimana dia bisa menjadi pahlawan besar Anda? Kalian mengerti apa? Barusan saya di luar ruang rapat. Saat penyakit lama kumat. Jika bukan untuk pria ini, saya pasti sudah mati sejak lama. Kakek, tadi Anda. Diam. Oh, saya ingat sekarang. Tadi itu kamu. Kakek, saya berada di pintu. Saat penyakit lama kumat. Kalian berdua bahkan menendang saya. Orang tua itu adalah kamu. Kamu lucu sekali, Ji Ziyuan. Aku benar-benar tidak tahu itu adalah Anda. Paman Chen, aku benar-benar tidak tahu. Ya, kesalahpahaman hanyalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman bahwa kalian menindas keluarga Chen kami. Ini disebut kesalahpahaman. Rumah keluarga Jia, kan? Jadi keluarga Chen kami. Kesalahpahaman bahwa kalian keluarga Jia baik. Sekarang, segera, sekarang juga. Membuat grup Jia bangkrut. Bermarga Chen. Keluarga Chen kalian memang hebat. Keluarga Jia juga bernilai 10 miliar. Kau bilang bangkrut maka benar-benar bangkrut. Kau pikir dirimu siapa? Baru saja menendang kakekku. Bahkan berani seperti ini kepada kakakku. Keluarga Chen, kan? Ah, dan kamu juga. Ye Cheng, lucu sekali. Aku ingat kamu. Jangan sampai aku dapat kesempatan. Kalau tidak, saya akan membuat kalian menyesal. Halo, hai Ji Yuan, kamu yang menggemaskan. Kau sebetulnya sedang melakukan apa di luar? Grup Jia hampir bangkrut. Apa? Benar-benar bangkrut? Tidak mungkin. Aku, Ji Ziyuan, menjadi miskin. Paman Chen, aku mohon padamu. Berikan aku kesempatan untuk menjadi Paman Chen lagi. Kamu tidak menyinggung saya. Itu Emery. Ye Xiao, Ye Xiao, Ye Xiao, Ye Xiao. Tolong maafkan aku. Berapa yang kamu inginkan? Asalkan kau bisa memaafkanku. Aku akan memberikanmu sebanyak yang kau inginkan. Dan ada wanita ini. Aku sudah mendidiknya untukmu. Silakan, Emery. Silakan atur. Kamu apa-apaan? Karena kau seorang wanita bodoh. Aku akan membuat Ye Xiao tersinggung. HMPH, biarkan dia. Katamu juga bisa dimaafkan. Hanya saja, kita lihat seberapa seriusnya kamu. 100.000 kan?
Baik, aku akan mentransfer sekarang. Orang sampah ini hanya meminta 10. Tidakkah dia pikir 10.000 cukup banyak? Orang sampah yang benar-benar tidak berpengalaman. Tidak. Kamu salah paham. Yang kumaksud adalah 10 miliar. Apa? 10 miliar. Tampaknya sesuai dengan selera MRY. Langsung bicara. 10 miliar. Ya, meskipun nilai perusahaan Ji mencapai 10 miliar. Tapi itu hanya nilai perkiraan. Faktanya, bahkan jika menjual perusahaan Ji, juga tidak akan mencapai uang sebanyak itu. 10 miliar. Ye Cheng, kamu gila. Apakah 10 miliar itu banyak? Apakah 10 miliar itu banyak? Kartu ini berisi 50. Kamu, HMPH, kamu Cheng, kamu benar-benar sombong, ya. Kamu pikir Chen akan selalu mendukungmu? Kamu bisa seenaknya saja. 10 miliar. Apakah kamu ingin membuat bisnis keluarga saya bangkrut? Kamu benar. Saya ingin perusahaan keluarga Anda bangkrut. Jika Jisao tidak bisa memberikan uang. Tapi dengan bantuan Chen, lakukan sesuai keinginan Anda. Jadi menurut ucapan MRY, Chulan akan sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Jishi. Tidak bisa. Perusahaan keluarga Ji tidak boleh bangkrut. Chen, tolonglah. Mohon ampun, Tuan Chen. Tolong, Tuan Chen. Kamu bertindak seperti ini terhadap MRY dan saya. Dan kamu masih ingin kita membiarkanmu lepas begitu saja? Baiklah, kau tua menyebalkan. Kamu ingin karena gadis kecil ini membunuh bisnis keluarga saya. Saya tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Kalian tunggu saja. Jishao. Kamu Cheng. Sebenarnya aku telah mengkhianatimu sebelumnya. Semua ini karena paksaan Ji Zeyuan. Sebenarnya, aku masih suka padamu. Li Siki. Kenapa saya tidak pernah menyadarinya sebelumnya? Kenapa kau begitu tidak tahu malu? HMPH. Aku tidak tertarik dengan wanita seperti kamu. Kamu Cheng. Jangan ganggu MRY, cepat pergi. Baiklah, kalian. Jishao. Tunggu aku, Jishao. HMPH. MRY, mereka tidak mengerti tata krama. Maaf atas ketidaksopanan, membuat Anda terganggu. Chen, tidak perlu terlalu sopan. Panggil saja aku Ye Cheng. Baiklah, aku akan membereskan masalah ini. Panggil dia Ye Xiaoyu. Ye Xiaoyu, kenalkan. Ini cucuku, Chen Chulan. Dia adalah CEO Chen Corporation. Selamat siang, MRY. Selamat siang. Kamu Xiaoyu. Chulan masih sendiri sampai sekarang. Kalian semua masih muda. Kita harus berkumpul dan... Setelah itu, ada kau si kelinci kecil ini. Kakek. Aduh, sakit. Cepat minta maaf pada MRY. Kakek, tadi dia menyelamatkan Anda. Apakah Anda tidak akan membiarkan Ji Xiao lolos begitu saja? Jadi apa? Kita seimbangkan. Setidaknya kita. Berikanlah 1 miliar lagi padanya. Nakal. Pak Doye, apa identitasnya? Itu kan hanya perawat kecil. Kamu semua masih muda. Kita harus sering berkumpul. Apa kepakaran MRY? Baru saja selesai tidur denganku. Lagi menyusahkan seekor musang nakal. Lihat nanti aku akan memperlakukanmu bagaimana. Apa? Segera sampai. Kakak bilang apa yang kamu lakukan. Ada urusan, akan segera kembali. Halo, apa? Itu hanya perawat kecil. Aduh, kakek, kau bilang, demi orang asing, selalu memukul dan menghina aku. Kembalikan wajah keluarga Chen. Gosokkan di tanah. Apakah kau telah kehilangan akal? Chen Haojie, kau anak durhaka. Kalau langit tidak memberikan jalan bagi Pak Taoye, aku akan mengalahkanmu sampai mati. Kakak, cepatlah menghentikan kakek. Dia gila. Jangan bilang kakek ingin membunuhmu. Aku ingin mengalahkanmu sampai mati juga. Aduh, tunggu sebentar. Urusan keluarga Chen. Atau lupakan saja. Anak kecil di keluarga Xiao tidak mengerti. Maafkan saya telah membuatmu tertawa. Di mana itu? Hari ini kamu telah sangat membantu saya. Saya seharusnya berterima kasih secara layak kepada Anda. Bagaimana bisa ini karena saya? Hanya untuk mengganggu kedamaian keluarga kalian. Lihatlah Xiao Yu. Lalu lihatlah dirimu sendiri. Semakin kurang sopan. Cepat minta maaf kepada Xiao Yu. Baik. Saya minta maaf kepada Anda. Silakan. Silakan duduk. Silakan masuk.
Malam ini Xiao Yu diundang ke pesta keluarga Han. Keluarga Han didengar ingin mencari menantu untuk putri misterius tersebut. Memilih menantu laki-laki yang baik. Apakah kamu juga datang karena ini? Ah, benar. Saya datang karena hal ini. Ah, sayang sekali. Sepertinya putri Kuculan tidak memiliki nasib baik ini. Ah, apa maksudnya? Tuan Chen, apakah Anda salah paham? Saya datang untuk membatalkan pernikahan. Apa? Kamu datang untuk membatalkan pernikahan? Kenapa tergesa-gesa seperti ini? Duduklah. Oh, apakah Xiao Yu tahu siapa di keluarga Han yang memiliki janji? Ah, siapa ini? Kamu benar-benar orang kampungan ya? Keluarga Han ini memiliki dua gadis. Yang tua cantiknya tak tertandingi. Cantik seperti bunga, elok seperti mutiara. Ia adalah impian semua pemuda di Hongcheng. Kekasih dalam mimpi. Sedangkan si gadis muda ini, kelihatannya sangat bagus. Seperti babi betina. Oh, kau, Ye Xiao, tidak mungkin. Orang yang dicocokkan dengannya adalah si gadis muda kedua. Buruk, buruk. Aku tahu bahwa Tuan Han tidak baik. Bagaimana dia bisa menyerahkan cucunya dengan begitu sembarangan kepada saya? Dia merencanakan untuk menikahkan kamu dengan seorang wanita gemuk. Membatalkan pernikahan. Pasti harus membatalkan pernikahan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kamu sangat berani. Kau berani membatalkan pertunangan dengan keluarga Han. Bukan. Kenapa kalian berdua tidak bisa pergi dengan tenang? Kamu Cheng. Hari baikmu telah berakhir. Nyonya kedua. Dia yang merusak pesta keluarga Han. Orang yang menyebabkan masalah. Ya, Nyonya kedua. Mereka menindas kita. Mengusir kita. Wanita yang baik. Membuat kekacauan di pesta keluarga Han. Kamu merasa tersinggung. Berani sekali kamu. Tuan Wei tidak bohong padaku. Nyonya Han benar-benar lucu. Soal Nona Han sebenarnya bukan salah Tuan Ye. Tuan Chen, harap jangan campur urusan keluarga Han. Kakek Ye adalah seorang ahli. Keluarga Han bukan apa-apa baginya. Jika Tuan Ye ingin untuk bersembunyi, bilang dia punya rencana sendiri. Kita lihat dia akan melakukan apa. Itu yang ditetapkan kakek untukku. Kamu ingin bercerai denganku. Apalagi, seorang menantu. Jadi dia seorang menantu. Kamu penghuni yang tidak berguna dan menyusahkan. Apa masalahmu dengan saya? Jangan bicara omong kosong. Tua itu tidak pernah memerintahkan saya untuk menjadi menantu. Lagi pula, aku datang hari ini untuk bercerai. Apa yang kamu katakan? Kamu bahkan berani dengan pernikahan Nyonya Han. Menjadi menantu keluarga Han saya. Saya membuatmu merasa sedih. Kamu hanya seorang perawat kecil. Hanya seorang menantu biasa. Apa kualifikasi Anda untuk bercerai? Hei, apakah kamu tidak bisa berbicara secara masuk akal? Apa yang terjadi dengan perawat? Saya menyelamatkan nyawa, menyembuhkan yang terluka dan merawat orang tua. Mengapa kamu meremehkanku? Di zaman sekarang, semua orang mendorong percintaan bebas. Hanya dengan penampilan seperti ini tidak akan bisa menikah. Kamu juga tidak bisa memaksa saya untuk menikah denganmu. Apa maksudnya kamu yang berduk, Xie? Saya Han Jiang Yue. Saya yang memiliki kecantikan dan penampilan yang menarik. Aku cantik bak putri surga. Dikenal sebagai Sai Shishi. Meskipun saya tidak sebagus kakak perempuanku. Saya juga adalah wanita tercantik kedua di Hongcheng. Bagaimana penampilanku sekarang? Apakah kamu salah dengar? Yang mereka katakan adalah, itu adalah Sai Dongxi. Kamu. Seperti yang saya tahu, Nyonya kedua. Alasannya untuk bercerai. Karena dia mendekati wanita kaya lain. Apa? Ji Zeyuan. Janganlah berbicara bodoh dengan saya di sini. Kapan saya mendekati wanita kaya? Kamu Cheng. Jangan berani mengingkari apa yang telah kamu lakukan. Barusan siapa yang memegang kartu bank senilai 5 miliar? Oh ya, Han Jie. Bapak Ye memang mengeluarkan kartu bank dengan 50 miliar. Hao Jie menambahkan apa lagi? Aku jujur saja. Antara Anda dan Tuan Ye, pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Kakekku telah menentukan masa depanku. Sekarang sudah menikahi wanita kaya. Ingin menceraikan diri. Anda bilang ini adalah kesalahpahaman. Keluarga Han adalah kekuatan nomor 1 di kota Hong. Siapa berani membatalkan pernikahan keluarga Han saya? Itu seperti memalukan kita. Jangan campuri urusan Chen ini lagi. Hei, apakah kau tidak masuk akal? Pernikahan ini bukan sesuai keinginanku. Kakek Han dari keluargamu memaksakan kepadaku. Aku belum bisa mundur. Sekarang semua berbicara tentang cinta bebas. Siapa yang menyusun pernikahanmu? Tuan Ye benar-benar berkata benar. Mengingat Tuan Ye tidak berniat, maka kurungkan saja. Bermarga Chen, apa urusanmu dengan pertunangan keluarga Han? Kalian satu persatu. Hari ini kalian semua ingin melawan saya, bukan? Mengapa tidak mengurus urusanku?
Ternyata sekarang saya juga ingin mengejar Ye Xian. Ah, apa? Kakak, apakah kamu gila? Dia seorang perawat. Menjadi kekasihnya sangat memalukan. Pria besar seperti dia menjadi perawat. Kenapa tidak bisa? Tentu saja tidak boleh. Jika kamu bersamanya, jangan memalukan keluarga Chen. Lihatlah, Pangeran Merah di Beijing, Pangeran Kuning di Hongcheng. Begitu banyak pria bangsawan yang kamu tidak pilih. Mengapa memilih sampah seperti dia? Kamu mengerti apa? Ye bukanlah sampah. Kemampuan MRY. Kamu semua tak bisa menyainginya. Oh, Nyonya Chen. Jangan biarkan sampah ini meyakinkan dengan kata-kata manis. Ya, Nyonya Chen. Dia hanya sampah yang tidak berguna. Kata pura-pura melompat ke ranting tinggi. Aku ingin mengejar siapa? Apakah kalian juga perlu ikut campur? Tenya, seharusnya kamu sudah akan bercerai. Bagaimana jika aku menjadi kekasihmu? Ah! Chen setidaknya dianggap punya pangkat. Keluarga kedua. Kamu telah menikahiku. Tidak sembarang yang kamu inginkan akan kamu dapatkan. Ah! Menikahimu. Ya, kamu telah menikahiku. Aset milik keluarga Chen akan diatur olehmu. Bukan untuk beberapa orang. Namun membiarkan MRY menjadi pelayan. Menjadi menantu lelaki. Sungguh tidak mengenal permata. Chen Chulan. Kamu bicara tentang siapa? Ah, marah ya? Siapa yang marah? Aku bicara tentang siapa? Kamu. Baiklah baiklah. Datanglah. Robek mulut wanita ini untukku. Xiao Na akhirnya masih keluarga Chen. Kamu melakukannya. Besar tahu akan marah. Semua orang membuli keluargaku. Haruskah aku tetap bersabar? Nona Han. Ye Cheng, jika hari ini kamu ingin bercerai, keluarga Hanmu di Hongcheng akan membuatmu jadi bahan tertawaan. Reputasimu di lingkaran itu. Oh mungkin saja. Ye Cheng, izinkan aku memberitahumu. Ingin bercerai? Tidak mungkin. Tuan Han, gadis kecil ini pasti ingin membunuhku. MRY jelas seorang ahli. Menginginkan bercerai. Masih begitu sopan terhadap keluarga Han. Nona Han, bisakah Anda memberi saya sedikit wewenang? Di atas semua itu, apa yang kamu inginkan? Apakah Anda mau membatalkan pertunangan dengan saudara Ye? Membatalkan pernikahan juga bukan hal yang tidak mungkin. Ayo bawakan kertas dan pena. Kamu Cheng. Ah, kamu seorang pria besar. Bahkan dikalahkan oleh seorang wanita. Ini pertama kalinya saya melihat wanita membatalkan pertunangan pria. Kamu benar-benar malu bagi orang tua kamu. Kamu, si babi gemuk, maksud apa kamu? Keluarga Han adalah keluarga terhormat di Hongcheng. Hanya keluarga Han yang bisa membatalkan perjanjian. Tidak ada yang berani mencemooh kami. Kamu ingin membatalkan pertunangan? Sure, why not? Tentu saja, saya Han Jiang Yue yang membatalkan pertunanganmu. Malu besar. Jika anak saya membuat malu seperti ini, saya langsung mengusirnya dari rumah. Anak ini benar-benar tidak tahu malu. Dapat menikahi pria kaya seperti dia sudah cukup beruntung. Sudah menjadi keberuntungan besar. Nona Han, kamu masih mau membatalkan pertunangan? Fine. Babi gemuk mati. Apa maksudmu? Aku lupa satu persyaratan lagi. Yuk, jangan terlalu memaksa. Kalau aku terlalu memaksa, kamu akan melakukan apa? Si muda berani menjadi menantu dan meminta syarat pada saya. Umumkan ke semua orang di sini. Apakah kamu tidak begitu mengerti? Sekarang posisimu sendiri. Ah, kamu memohon agar Nyonya Han berpisah. Kamu harus berlutut memohon pada Nyonya. Ya, sudah menjadi menantu dan menggantungkan diri pada kekayaan. Menyimpan sedikit kehormatan. Sungguh lucu. Kenapa kamu memukulku lagi? Hal-hal yang berisik. Jangan berani menantang MRY lagi. Aku akan membuatmu menyesal telah datang ke dunia ini. Aku hanya mengandalkan wanita. Halo, Han. Berikan syaratmu segera. Meskipun hubungan keluarga Han dan Jian telah berakhir. Tapi tidak bisa tanpa dasar. Sekarang, sampaikan kepada semua orang di sini. Kamu, Ye Cheng, tak berbakat dan tak berbudi. Tidak berbelas kasihan dan tidak berkeadilan. Kamu berdarah rendahan. Tidak pantas masuk gerbang besar. Kamu yang tidak kompeten. Tidak pantas menjadi menantuku. Bagaimana? Nyonya Han, jangan terlalu berlebihan. Tuan bukan orang yang bisa kamu sakiti. Ah iya, aku takut sekali. Ye Cheng, giliranmu. Mengatakannya atau tidak. Keluarga memang semena-mena dan sombong. Sungguh membuatku terkejut. Ya, benar mengenai Nona Han. Hanya kita dengar saja tidak cukup. Harus membuat semua orang di Hongcheng tahu. Ye Cheng tidak pantas masuk ke dalam keluarga Han. Benar. Seseorang datang. Mulai siaran langsung. Kamu, apa maksud kalian? Keluarga Han selalu bertindak hati-hati. Karena kamu tidak kompeten. Tidak layak menjadi menantu keluarga Han. Aku memutuskan hubungan denganmu. Tentu saja aku akan menyimpan bukti dengan baik. Agar kamu tidak mencemarkan reputasi di masa depan. Keluarga Han membulimu yang masih kecil. Tidak layak menjadi menantu keluarga kalian Han. Mereka sekarang tidak lagi sombong. Apakah aku punya? Semuanya.
Memanfaatkan kekuasaan keluarga Han untuk membuli. Tidak. Kamu memang tidak membulinya. Dia tidak memiliki bakat atau kebajikan. Tidak pantas untuk menjadi bagian dari keluarga Han kalian. Ah, semua setuju kan? Ah, benar. Nona Han benar. Jelas-jelas masalah ada pada menantu ini. Diceraikan oleh keluarga Han. Saya bisa memberikan kesaksian. Menjadi menantu yang kecil. Tak tahu sejauh langit dan bumi. Pada akhirnya, kita semua akan menjadi menantu. Apa yang Nona Han minta agar kamu lakukan? Lakukan saja apa yang diminta dengan baik. Nyonya Han sekarang, pelanggan ingin berbicara denganmu. Ini untuk menjaga penampilanmu. Jangan salahkan orang lain atas ketidaksantunanmu. Kamu Cheng, jangan menolak minum karena akan mendapat hukuman minum. Untungnya Nyonya Han sekarang lebih mudah diajak bicara. Tapi mungkin suatu saat tidak akan semudah sekarang. Kalian semua berusaha mendapatkan keuntungan. Membalikan fakta. HMPH. Ternyata itu semua omong kosong tentang kelas atas di Hong Cheng. Hanya omong kosong. Apa yang kamu katakan, bocah tukang bau? Di sini berkumpul semua orang kaya di Hong Cheng. Kamu tahu atau tidak, satu kalimatmu membuat semua orang tersinggung. Semua akan mati. Kamu masih bisa tertawa? HMPH. Saya hanya tertawa. Kalian semua yang disebut kelas atas di Hong Cheng. Hanya sekelompok orang memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang lain. Menantu yang tidak berharga, kau mencari kematian. Nyonya Han ini terlalu arogan. Tolong hukum orang ini sekarang juga. Seorang menantu yang rendah hati. Sifat bicaranya cukup besar. Ye Cheng, kau juga melihatnya. Semua yang hadir di sini. Aduh, saya berharap bisa mencabikmu sendiri. Hari ini saya akan memberimu kesempatan. Kamu menghadap ke arah kamera. Mengatakan bahwa kamu tidak berbakat dan tidak mampu. Menantu yang tidak bermoral. Dan kemudian memberi semua orang. Keluarga bangsawan menghormat kami. Perkara ini, sampai di sini saja. Masih menghormat. Aku sudah capek banget. Berani. Perempuan gemuk yang busuk. Saya hanya datang untuk menceraikan. Kamu benar-benar menghalangi dengan berbagai cara. Saya sama sekali tidak menduga. Kakek Han adalah orang yang sangat baik. Melahirkan anak yang hina seperti kamu. Kamu. Hai, Nyonya Han. Dia sangat merendahkanmu. Semua orang menonton. Ini adalah contoh untuk mengajari orang lain. Bangkitlah, keluarga Han di Hong Cheng. Kesempatan baik untuk memperkuat reputasi pertama. Pergilah. Tangkap dia untukku. Karena dia tidak mau menghormat. Maka patahkan kakinya. Menghormatilah kamera dan akui kesalahanmu. Siapa berani menyentuh MRY? Maka kami, keluarga Chen, akan menjadi musuhmu. Kak. Apakah kamu gila? Menyinggung semua orang dengan menjadi menantu tak berguna. Kau membela dia seperti ini. Ini bukanlah membawa keluarga Chen kami ke dalam lautan api. Kau mengerti apa? TN-nya. Satu-satunya yang menguasai daerah Chen. Kakek, lihatlah kakak. Dia gila. Cepat, ajak dia berhenti. Hao Baoye, kekuatan MRY. Bukan sesuatu yang bisa kau bayangkan. Bukan kalian berdua. Keluarga Chen. Kalian ingin berperang dengan keluarga Han kami. Hanya karena orang yang tidak penting ini. Menantu yang tidak pantas dibicarakan. Terima kasih Chen, kau telah membantuku. Tuan Chen, terima kasih juga. Namun, masalah ini, aku ingin menanganinya sendiri. Ayah, kau ingin melawan keluarga Han. Aku, Ye Cheng, lahir dari keluarga yang sederhana. Dan tinggal di lingkungan kelas bawah sejak kecil. Mengerti kalian semua keluarga terpandang dan berkuasa. Yang terlena oleh dunia mewah. Melihat keangkuhan kalian. Hanya berani bertindak semaumu. Aku lebih suka mati berdiri. Daripada hidup merendahkan diri dengan berlutut. Mencari mati. Membandel. Patahkan kakinya. Paksa dia untuk mengakui di siaran langsung. Pengkhianat. Pergi. Nyonya kedua. Aku akan menangkap mantan menantu yang ingin bercerai. Pergi. Apa? Dia mantan menantumu? Lalu, siapa Ye Cheng? Apa yang terjadi? Datanglah. Cepat minta maaf pada nyonya kedua. Apa yang terjadi? Kepala rumah tangga? Nyonya kedua. Dia adalah menantu yang ditunjuk tuan rumah. Tak disangka. Dia benar-benar di luar sana. Berselingkuh dengan wanita dari keluarga kecil. Dia masih berani menceraikan keluarga Han kami. Apa? Ia adalah suami saya. Bukan Ye Cheng. Apa? Ye Cheng? Maaf, nyonya kedua. Saya salah. Aku adalah seekor babi dan anjing, saudari. Maafkanlah saya kali ini, nyonya kedua. Nyonya kedua. Kakek saya mengatur pernikahan saya. Ya, itu aku. Maafkan saya kali ini, nyonya kedua. Tolong. Aku, Jiang Yu, tergoda oleh nafsu. Sejuta kali tidak seharusnya mengkhianatimu. Nyonya kedua. Pengecut. Bawa mantan menantu ini keluar dan kastrasi dia. Baik. Jangan, nyonya kedua. Nyonya ketiga. Harap dicukur bersih. Apa yang terjadi? Mengapa ada dua menantu yang tidak diinginkan? Tuan Ye. Ini mengapa? Saya juga tidak tahu. Lihatlah. Di buku tertulis aku menikah dengan gadis Han. Lihatlah. Apa? Kamu ingin menceraikan dia?